Saudara pemangku adat Minangkabau mengungkapkan bahwa bencana Galodo yang terjadi di Sumatera Barat tidak lepas dari perusakan hutan dan harus diusut tuntas. Aliansi Pemangku Adat dan Bundo Kanduang Minangkabau melakukan musyawarah bersama terkait musibah bencana banjir bandang atau Galodo yang melanda berbagai daerah di Sumatera Barat. Para perwakilan pemangku adat maupun Bundo Kanduang di berbagai kota kabupaten di Sumatera Barat menyampaikan bahwa musibah banjir bandang yang terjadi saat ini bisa saja merupakan ujian, namun tidak dapat dipungkiri adanya faktor lain, yakni perbuatan manusia itu sendiri. Dalam hal ini pemangku adat menyebut adanya perampasan tanah ulayat dan kerusakan lingkungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau adanya tanah adat yang telah dicaplok oleh oknum-oknum tertentu sehingga hutan menjadi rusak. Oleh karena itu pemangku adat siap memperjuangkan dan mengusut tuntas orang-orang yang mencaplok tanah ulayat dan merusak lingkungan dengan menggunduli hutan karena bukti-bukti kasat mata sudah terlihat. Di samping itu pihaknya juga berencana melibatkan pemerintah dengan menyurati kepala daerah jika ada oknum pejabat yang terlibat, maka harus diusut tuntas hingga ke ranah hukum. Ketua Aliansi Pemangku Adat Hendri Dunan mengajak seluruh pemangku adat dan Bundo Kanduang untuk bersatu melawan kejahilan ini. Selain itu juga meminta pemerintah mulai dari tingkat nagari hingga pemerintah pusat mendengarkan jeritan hati masyarakat. Sebagai pemangku adat dan Bundo Kanduang, karena kita sudah dilanda musibah, tentu mungkin ada akibat, apakah itu memang gara-gara manusia ataupun ini memang Allah yang memberi ujian. Namun kalau kita lihat ke lapangan, itu kita tanah adat kita itu sudah dicaplok oleh orang. Untuk itu kami pemangku adat dan Bundo Kanduang siap untuk memperjuangkan itu dan mengusut tuntas orang yang sudah mencaplok tanah ulayat kami di negari-negari. Sementara itu perwakilan Bundo Kanduang Yetna Sriyanti menyampaikan bahwa perjuangan yang dilakukan selama ini diharapkan dapat menemukan titik terang. Karena saat ini banyak nagari telah dibohongi oleh oknum yang mengklaim diri sebagai pemangku adat dan melakukan legalitas tanah ulayat. Ketika Bukit Barisan itu sudah tidak sesuai lagi fungsinya sebagai pasak bumi sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran, otomatis akan tidak terjadi keseimbangan alam dan itu akan merubah suhu, akan merubah musim dan akan terjadi hama dan di sini tidak lagi bisa ditanami padi dan di sana akan terjadi panas dengan suhu yang sangat tinggi. Itulah hebatnya nenek moyang mencari daerah-daerah strategis untuk dipahami oleh masyarakat bahwa pada prinsipnya karena manusia adalah makhluk pemikir, dia harus tahu bahwa tempatnya adalah di negeri, hutan adalah tempatnya para binatang dan segala semua makhluk itu telah diciptakan Tuhan dan kita harus menjaganya dengan baik. Sementara itu adapun filosofi Minangkabau tentang keseimbangan alam. Jika Bukit Barisan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai pasak bumi, maka keseimbangan alam akan terganggu. Para pendahulu atau nenek moyang kita sudah mengajarkan bahwa hutan adalah tempat makhluk ciptaan Tuhan. Jika hutan rusak, keseimbangan alam terganggu, maka hama muncul dan sawah tidak lagi bisa ditanami padi. Hal itu adalah pesan strategis yang harus dipahami oleh manusia. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI, Sumatera Barat.